Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah sekian lama saya tidak muncul di sosial media kita karena kesibukan berdakwah di berbagai daerah. Maka pada kesempatan ini saya ada waktu berbincang-bincang dengan salah seorang guru kita yang berasal dari Mesir, yaitu Syekh Ali Ibrahim Al-Misri, Barakallahu fiik. yang mana beliau adalah salah seorang syekh kita di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia di Bogor. Nah, pada kesempatan ini kita manfaatkan waktu luang saya dan waktu luang beliau untuk berbincang-bincang seputar pentingnya menuntut ilmu, karena saat ini kami sedang berada di kafenya pesantren kita, yaitu pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Kebetulan baru saja kita melaksanakan kegiatan mengajar di pesantren ini. Jadi kita minta waktu beliau untuk bincang-bincang seputar pentingnya menuntut ilmu. Nah, pemirsa sekalian, mari kita ikuti penjelasan syekh kita. Mudah-mudahan apa yang beliau jelaskan nanti pentingnya menuntut ilmu ini bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Baik ya Syekh. Al-an indana fursah الآن نحن جلسنا في مكة. نعم. أنتم يعني انتهيتم من التدريس اليوم. اللهم بارك. عندكم كم حصة اليوم؟ كان 3 حصص. 3 حصص ما شاء الله. أنتم تخص في تدريس ماذا؟ تفسير ونحو وإنشاء وبلاغة، يعني كل ما يخص اللغة والدين. الحمد لله. الحمد لله رب طيب يا شيخ، الآن أنا أريد يعني نستفيد من هذه الفرصة، نتكلم قليلا بالنسبة لموضوعنا اليوم، يعني أهمية طلب العلم. نعم نعم. طيب ما رأيكم بالنسبة هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طلب العلم في الإسلام، طلب العلم فريضة، ومعنى فريضة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى طلب العلم فريضة أي فرض وواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ويتحرى العلم ويبحث عنه، لأن دين الإسلام هو دين العلم، فالإسلام لا يحب الجهل. ما شاء الله. Ustadz Maulan. نعم. Luar biasa. Beliau baru saja menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Kata beliau tadi, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam ini menuntut ilmu itu hukumnya fardu atau wajib. Sebagaimana kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki muslim maupun bagi wanita muslimah. Nah, bagaimana pengertian wajib di sini? Beliau menjelaskan tadi, wajib karena memang agama Islam ini adalah agama ilmu, ya. Islam ini agama ilmu, bukan agama dogma. Ya, kalau di agama lain mungkin dogma saja. Ya, mulai dari lahir di beragama itu tidak perlu belajar. Tetapi agama Islam ini adalah agama ilmu. Nah, ilmu itu kan tidak turun dari langit begitu saja, melainkan harus dicari. Di mana tempat mencari ilmu? Itu yang mau dijelaskan oleh syekh kita. لذلك أنا أقول لك أن الإسلام دين العلم، الإسلام دين العلم. الناس في السيرة يقولون نزل جبريل بالقرآن على النبي محمد
وقال له اقرأ. لا، أنا كعالم أزهري أقول نزل جبريل بالعلم، لأن القرآن هو منبع العلم، وأول آية في كتاب الله اقرأ، والقراءة أساس العلم، إذا لم تقرأ لم تعرف. والنبي قال ما أنا بقارئ، لكن جبريل قال للحبيب محمد اقرأ باسم ربك، أي مستعينا بعون ربك. فطالب العلم إذا أراد أن يحصل علما نافعا عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، لابد وأن يستعين بالله في كل أموره وفي كل أحواله، ييسر الله له طلب العلم أيا كان. Jadi kata beliau tadi bahwa karena menuntut ilmu itu adalah wajib dan agama Islam ini adalah agama ilmu, sebagaimana dulu ketika Jibril turun datang kepada Nabi di Gua Hira membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mengatakan kepada Nabi Iqra. Beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca karena memang nabi kita itu adalah buta huruf. La yaktub wa la yaqra. Beliau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca karena memang beliau tidak pernah mengenyam pendidikan, jangankan di perguruan tinggi, bahkan dari TK pun beliau tidak pernah. Tentunya Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu tentu ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kelak beliau akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Nabi kita pandai menulis dan pandai membaca, tentu orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi akan menuduh Al-Quran itu sebagai karangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka terbantahkanlah semua tuduhan-tuduhan yang negatif daripada orang-orang non-muslim kepada Islam dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan kedatangan Jibril yang mengatakan tadi Iqra, saya tidak bisa membaca kata Nabi, maka disitulah ketika Jibril mengatakan Iqra bismi rabbik, artinya bahwa kita ini untuk mendapatkan ilmu itu, kata beliau tadi, adalah memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap saat kalau kita ingin mendapatkan ilmu, baik ilmu yang kita pelajari maupun ilmu yang sifatnya leduni yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال طلب العلم فريضة لم يحدد علما. معنى ذلك أن المسلمين واجب عليهم أن يطلبوا جميع أنواع العلوم، وليس العلم في الإسلام مقصورا على النحو أو الصرف أو الفقه أو الحديث، وهذا ما يحدث كثيرا في الدول الإسلامية. لكن علينا أن ننتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في كلمة طلب العلم فريضة. العلم تشمل كل أنواع العلوم سواء كانت دينية أو كونية، فواجب على المسلمين أن يتعلموا الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، يتعلموا اللغات، يتعلموا التكنولوجيا، الكمبيوتر، كل ذلك لمواكبة العصر، لأن الإسلام دين علم وتطور يتماشى مع كل العصور والأزمان. هكذا بين القرآن وهكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Ketika Nabi mengatakan Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap pribadi muslim. Di dalam hadis itu, kata beliau tadi, tidak ditentukan ilmu yang mana yang wajib dituntut. Jadi dia bentuknya general, umum. Artinya bukan hanya ilmu-ilmu agama, bukan hanya ilmu-ilmu syariah, tapi juga ilmu-ilmu yang lain. Ya, di samping kita wajib menuntut ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sirah dan ilmu-ilmu agama lainnya, tapi juga di dalam hadis itu tidak membatasi sebatas ilmu-ilmu agama saja, tapi juga harus kita pelajari ilmu kauniyah, ilmu alam ini. Ya, kita juga umat Islam harus ada yang belajar kimia, belajar biologi, belajar matematik, belajar komputer, belajar ilmu apa saja. Karena di dalam hadis itu tidak ditentukan ilmu yang mana yang wajib dituntut, kata beliau. Karena hadisnya itu adalah nakirah, ya, dia lebih umum. Berarti ilmu apa saja yang kira-kira bermanfaat buat
menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kita pelajari dan kita tuntut. Jadi antum jangan menyangka kalau belajar kimia, belajar biologi itu tidak bisa menambah keimanan. Bisa. Kenapa? Kita tahu setelah kita pelajari ilmu alam ini, bahwa disitulah kita merasakan kerdilnya kita dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. فالله سبحانه وتعالى لفت أنظارنا في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى لفت أنظارنا في القرآن الكريم إلى تلك العلوم، لكن العقول المستنيرة هي التي تعي ذلك، والتي تفهم القرآن هي التي تعي ذلك وتفهم ذلك. فالله عندما يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فالله يلفت أنظارنا إلى الآيات الكونية. السماء علم الفلك والجبال والأنهار والبحار والنبات والحيوان، كل هذه علوم. الشمس، القمر، فالله يلفت أنظارنا إلى العلوم الكونية، فالعلم ليس مقصورا على العلم الديني فحسب. Subhanallah. Nah, ketika kita sudah baca Al-Quran, saudara-saudara, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi ayat baca misalnya afala yanzuruna, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahu kaifa banainaha. Apakah kamu tidak memperhatikan langit yang tinggi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang tinggi? Atau juga dalam ayat yang lain, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Nah, ini ketika kita membaca ayat ini jangan hanya dibaca, meskipun membaca ayat Al-Quran itu kita mendapatkan pahala yang setiap hurufnya kata Nabi adalah mendapatkan 10 pahala. Tetapi kita tidak cukup berhenti hanya sebatas membaca saja kata beliau. Bukan hanya membaca ayat-ayat itu secara tekstual, tapi juga merenungi, ya, mentadabburi ayat itu. Ketika Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at, berarti sudah kita perlu mempelajari ilmu hewan, ilmu falak, ya, ilmu perbintangan, ilmu macam-macam itu. Jadi sangat menarik, ya. Oleh karena itulah Islam ini sangat mulia sekali, mewajibkan pengikutnya untuk senantiasa menuntut ilmu yang sifatnya general, tapi terutama adalah ilmu-ilmu syariah. فواجب علينا نحن المسلمين أن نحرص على طلب العلم حتى آخر لحظة في حياتنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لحبيبه محمد وقل رب زدني علما. وما دام الله سبحانه وتعالى قال لحبيبه محمد زدني علما، أي أن التزود من العلم مستمر، لأن العلم متطور، كل يوم نكتشف جديد في الكون، وهذا يبين لنا قدرة الله سبحانه وتعالى التي تظهر أمام أعيننا، فنزداد قربا من الله وتمسكا بالله. فالزيادة الحقيقية لابد أن تكون في العلم وليس في المال أو في الجاه أو في المنصب، لأن العلم يوصلنا إلى معرفة الله عز وجل. Subhanallah. Oleh karena itulah Rasulullah kata beliau, bahkan di dalam ayat itu, ya, doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbi zidni ilma. Nah, bukan dia minta Rabbi zidni mala. Bukan begitu. Ya Allah, tambahkan kepada aku harta. Bukan itu. Tapi yang dia minta itu tambahkan kepada aku adalah ilmu. Kenapa? Kenapa ilmu yang diminta Nabi? Sebab kata orang, ya, dengan ilmu itu saudara-saudara, hidup kita ini semakin mudah. Ya, dengan ilmu kita hidup bisa mudah. Dengan agama kata orang hidup menjadi terarah. Dengan seni hidup menjadi indah. Tapi yang paling utama itu adalah dengan ilmu kita ini bisa mudah. Orang mudah mencari harta. Ya, antum bandingkan orang yang tidak punya ilmu bekerja, ya, katakan pekerja buruh, pekerja kasar, 1 hari 8 jam dia bekerja, berapa upah dia setiap hari? Paling 100.000 paling banyak. Tapi orang yang berilmu 1 jam, berapa? Ada orang yang 1 jam dibayar sampai miliaran rupiah. Betapa mahalnya ilmu itu. Maka wajar
kalau Nabi itu meminta doanya Rabbi zidni ilma, ya, minta ditambahkan ilmu, bukan ditambahkan pangkatnya, bukan ditambahkan hartanya, tapi ilmu. Karena dengan ilmu juga kita bisa semakin mengenal, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita terus menerus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata tadi, hendaklah kita senantiasa menjaga untuk menuntut ilmu, bahkan sampai detik-detik kita wafat, detik-detik kita meninggal dunia, masih terus menuntut ilmu. Karena unlimited, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, itu luar biasa nasihat beliau tadi. ليس هناك شيء في الحياة أو في الدنيا كلها أجمل ولا أعظم عند الله من طلب العلم. لذلك كان طالب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، يعني في طريق الله، يعني محروس من الله، محفوظ من الله. إن مات مات شهيدا، وإن عاش عاش كريما، لأن العلم يرفع قدر صاحبه. ما شاء الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا عالم ومتعلم وذكر الله سبحانه وتعالى وموالاه. Masya Allah. Kata beliau tadi bahwa tidak ada yang paling indah di dalam agama Islam ini selain daripada bertolabul ilmi atau menuntut ilmu. Itu sebabnya Rasul mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya pergi ke majlis-majlis ilmu, ke majlis taklim dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya, mempelajari ilmu, maka kalau dia selama dia berada di dalam majlis ilmu itu, dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sedang berjihad fi sabilillah. Subhanallah. Selama dia berada di majlis ilmu itu, dia masih dianggap selalu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya masing-masing lagi. Jadi bagaimana besarnya apresiasi Allah terhadap penuntut ilmu itu. Bahkan di dalam ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meninggikan, mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Bagaimana tidak? Bagi orang yang menuntut ilmu dan bagi orang yang mengajarkan ilmu, semua makhluk yang di langit maupun di bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, dan juga hewan-hewan, binatang hewan-hewan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia, yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Subhanallah. Jadi luar biasa nasihat-nasihat daripada Syekh kita untuk kita renungi, saudara-saudara sekalian. Al-ulama qalu afdalu sadaqatin fid dunya hiya sadaqatu ala talibil ilm. Dan ulama mengatakan seutama-utama sedekah di dunia ini adalah sedekah bagi orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itulah saudara-saudara, saya mau jabarkan dikit. Saya ada pesantren, ya, beberapa pesantren, ada pesantren Mu'allaf An-Naba dan ada pesantren Darul Ilmi Indonesia. Kalau pesantren Mu'allaf itu tidak berbayar, gratis karena santrinya Mu'allaf. Dan pesantren Darul Ilmi Indonesia modern ini yang ada di Bogor ini berbayar. Dan saya tegaskan kepada guru-guru, kepada bagian administrasi, jangan sampai ada anak santri kita yang putus sekolah, berhenti dia di pesantren hanya karena alasan dia tidak punya kemampuan membayar SPP. Jangan sampai terjadi di pesantren Darul Ilmi ini. Kenapa? Karena kita harus mencarikan solusi, dan faktanya memang sampai 50 orang, 30 orang nggak bisa bayar, ya, atau menunda-nunda sampai berbulan-bulan. Kita tegaskan, jangan sampai ada yang berhenti gara-gara tidak sanggup bayar SPP. Tapi
berdasarkan hadis ini adalah sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi saudara-saudara, disinilah kita perlu saling ta'awun, saling tolong menolong. Kalau ada santri kita tidak sanggup bayar, ayo kita katakan siapa santri, saya ambil itu anak, menjadi anak asuh saya. Dia harus sekolah, saya yang bayar kepada pesantren. Itu kan luar biasa. Oleh karena itu dari penjelasan beliau tadi, subhanallah, sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Ya Syekh. Naam. Huna fi ma'hadina. Naam. Kathir min at-talabah. Naam. Min awliya'il umur la yastati'una yadfa rusum dirasiyah sana yani syahriah. Bisababi fuqara masakin. Ana qultu lil asatidah la ahad min at-talaba min at-tullab ya yatawaqqaf min al-mahad bisababi ma fi fulus la yastati yadfa yani rusum mamnu wa limadha nahnu wajib nabahat al-mutabarri min al-kharij hatta huwa yatasaddaq li talab al-ilmi lianna sadaqa li talab al-ilmi afdalu sadaqah. Subhanallah. ولذلك كانت الصدقة على طالب العلم أفضل صدقة. لماذا؟ لأن الصدقة على طالب العلم ثوابها لا يتوقف إلى يوم القيامة. هذا الطالب أو الطلاب الذين يتعلمون ربما يصيروا علماء أو يؤلفوا كتب تخدم الدين والدعوة والإسلام فيعلمون، وطلابهم يعلمون غيرهم، إذن ثوابها موصول حتى يوم القيامة. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به. قد يكون صاحب الصدقة نائما في قبره ومضى عليه آلاف السنين وثوابه لا يتوقف في الدنيا، فأفضل صدقة هي الصدقة على طالب العلم. Allahu Akbar. Ini nasihat yang sangat mahal sekali dari beliau ini. Ada ungkapan yang paling berkesan pada pernyataan beliau barusan ini. Kenapa sedekah kepada penuntut ilmu itu adalah paling afdol di dunia ini? Karena kata beliau tadi, sedekah terhadap penuntut ilmu itu pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Sebab kalau dia nanti sudah dapat ilmu, ya, ada orang misalnya bersedekah sampai dia selesai sarjana misalnya, dia dapat ilmu yang kita sumbang tadi, maka ilmu yang dia peroleh itu akan diajarkan kepada orang lain. Orang lain itu mengajarkan lagi kepada orang lain terus secara turun-temurun, maka pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Selama ini kita tidak membayangkan. Beda kalau kita sedekah makan, ya saat itu dapat pahala, ya sudah, selesai. Hanya sekali dapat pahala. Tapi kalau kita sedekah kepada ilmu, kepada orang yang menuntut ilmu, maka dia menjadi orang alim, diajarkan ilmunya kepada orang lain secara mutawatir, turun-temurun terus bersambung ilmu itu, maka itulah yang menyebabkan pahala mengalir sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ini luar biasa nasihat beliau kepada kita. Mudah-mudahan saudara-saudara para pemirsa sekalian bisa mengambil bagian, ya, menjadi penginfak, menjadi orang tua asuh kepada para santri yang tidak mampu membayar uang sekolah ini. Terutama di pesantren kita, Darul Ilmi maupun di pesantren Mu'allaf, An-Naba Center Indonesia, antum mengambil bagian, ya. Katakan, Ustaz, saya siapa santri antum yang tidak sanggup membayar uang sekolah? Saya menjadi orang tua asuhnya. Berapa per bulan? Saya tanggung. Nah, itu subhanallah saudara-saudara. Ya, luar biasa. Dan ini nasihat berharga kepada kita. Oleh karena itu, penutup mungkin al-waktu yang doik ya Syekh. Mungkin kalimah ikhtitam minkum wa akhiran bid-du'a insyaallah. Nas'alullah ta'ala ayusahil jami'a umurana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita minta sedikit kata ikhtitam dari Syekh kita dan ditutup dengan doa bersama beliau. Falyatafaddal mashkura Syekh. Fi nihayat hadhihi al-halaqah as'alullah subhanahu wa ta'ala جلت قدرته وتعالت أسماؤه وعظمت صفاته. آمين. وهو الذي يتولى أمرنا ويعلم أحوالنا ويعلم صدق نوايانا أننا نريد الخير للإسلام والمسلمين وللناس أجمعين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. آمين يا رب. وأن يوفق ولاة بلادنا وأمورنا إلى خير البلاد والعباد
وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين آمين يا رب. وأن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين. آمين يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، آمين. في مشارق الأرض ومغاربها، في فلسطين وغيرها. اللهم أمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين. والحمد لله أولا وآخرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ya Syekhuna Al-Fadil ala taujihatikum ar-ra'i. Allah yakrim. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini berguna kepada kita semua untuk bisa kita jadikan pedoman dan kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari ilmu yang kita tuntut selama ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya undur diri, Al-Fakir Ustadz Nababan, pimpinan Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, dan juga pimpinan Pesantren Mu'allaf Pesantren Darul Ilmi Indonesia yang ada di Bogor, menyampaikan ucapan terima kasih kepada antum semua yang telah mengikuti video perbincangan kami dengan Syekh Ali Ibrahim dari Mesir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.